Oke, baik. Mari kita bedah sumber yang ada di depan kita ini ya. Ini adalah sebuah transkrip percakapan tentang makna Ramadan. Betul. Dan dari awal sudah jelas banyak misinya adalah melihat Ramadan itu lebih dari sekedar rutinitas tahunan. Bukan cuma nahan lapar dan haus, tapi sebagai momen untuk peningkatan diri. Tepat. Dan yang ditekankan di sini bukan soal aturan teknisnya ya, tapi lebih ke dimensi spiritual dan psikologisnya. Oke. Sumber ini kan langsung mengingatkan kita bahwa tujuan akhir puasa dalam Al-Quran itu untuk mencapai takwa. Jadi arenanya itu di dalam diri. Nah, kalau arenanya di dalam diri, berarti ada otot mental yang sedang kita latih kan? Di sini dibilang, tantangan sebenarnya bukan menahan makan minum, tapi menahan emosi dan lisan. Jadi, otot apa sih yang sebenarnya lagi kita bentuk di sini? Bootcamp, kamp pelatihan intensif selama sebulan penuh. Bootcamp. Iya, dan otot yang dilatih adalah otot disiplin dan kontrol diri. Logikanya tuh sederhana tapi kuat banget. Kita kan setiap hari dipaksa menahan diri dari hal-hal yang sebenarnya halal. Makan dan minum, contohnya. Betul, itu latihan paling dasarnya. Saya suka banget kutipan di sini, kalau kita bisa menahan yang halal di siang hari, harusnya kita lebih bisa meninggalkan yang haram di luar Ramadan. Nah, Kedengarannya sangat logis, tapi dalam prakteknya, kenapa itu seringkali terasa susah banget ya? Kayaknya begitu Ramadan selesai, balik lagi seperti semula. justru karena itulah konsep kamp pelatihan ini penting. Oke, Gini, di kamp militer, tentara kan dilatih dalam kondisi ekstrim supaya pas menghadapi kondisi nyata yang lebih ringan mereka udah terbiasa. Ramadan itu kondisi ekstrimnya. saya paham. Dengan melatih diri menahan yang halal, kita lagi membangun kapasitas mental untuk nanti menolak yang haram. Tentu nggak otomatis, tapi kapasitasnya udah terbangun. Ini mengubah cara pandang dari bertahan sebulan, jadi membangun kebiasaan untuk 11 bulan ke depan. Oke, jadi ini kamp pelatihan dengan tujuan jangka panjang ya. Dan sepertinya kamp pelatihan ini punya semacam grand prize atau jackpot gitu. Sumber ini menyinggung soal kesempatan untuk riset total secara spiritual. Bisa dijelasin nggak? Tepat sekali. Ini mungkin bagian yang paling memberikan harapan. Sumber ini menyoroti hadis tentang pengampunan dosa-dosa masa lalu. Untuk yang berpuasa dengan iman kan? Iya, dengan penuh keimanan dan pengharapan. Analogi yang dipakai itu pas banget. Ramadan adalah tombol reset tahunan, kesempatan buat membersihkan file-file sampah yang udah numpuk di sistem kita selama setahun. Tunggu dulu, di sini juga disebut soal Lailatul Qadar. Nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Nah, itu dia. Kalau dihitung 1000 bulan itu kan, sekitar 83 tahun ya. Itu lebih dari rata-rata usia hidup manusia loh. Persis. Artinya, satu malam ini secara teoretis bisa menebus atau bahkan melampaui nilai ibadah seumur hidup kita. Keren banget. Dan inilah yang bikin ada sebuah urgensi spiritual yang luar biasa, terutama di 10 malam terakhir. Betul-betul. Kesadaran bahwa ada satu malam yang nilainya setara 83 tahun ibadah, itu bikin kita mikir, masa iya saya mau melewatkannya hanya dengan tidur atau scroll media sosial? Ini motivator yang sangat kuat. Ini semua kan kedengarannya ideal banget ya. Tapi sumber ini juga jujur soal tantangan di lapangan. Semangat yang menggebu-gebu di awal, tapi seringkali layu di pertengahan. Jujur aja deh, di minggu ketiga itu biasanya paling berat kan? Oh tentu, itu manusiawi banget. Energi udah turun, tapi lebaran masih terasa jauh. Anda pernah merasa begitu? Tentu saja, makanya solusi yang ditawarkan di sini juga sangat praktis, bukan yang muluk-muluk. Gimana tuh? Kuncinya adalah membuat target yang realistis dan terukur. Misalnya, daripada menargetkan hatam Al-Quran 3 kali tapi akhirnya nggak tercapai, mending targetkan baca beberapa halaman aja setelah sholat tapi konsisten. Oh, yang kecil-kecil tapi rutin ya? Betul, atau secara sadar mengurangi waktu buka ponsel 30 menit setiap malam. Hal-hal kecil yang membangun momentum. Nah, ini jadi mikir ya sebenarnya. Lulus atau enggaknya Ramadan kita, itu diukurnya dari mana sih? Apa kalau kita masih suka marah-marah di minggu keempat, atau setelah lebaran balik lagi ke kebiasaan lama? Berarti Ramadan kita gagal total. Kayaknya itu bisa jadi tekanan juga. Ini pertanyaan penting banget. Menurut sumber ini, tolok ukur keberhasilan Ramadan itu justru bukan pada kesempurnaan kita selama 30 hari itu. Loh, jadi bukan di situ? Bukan. Keberhasilan sejati itu terlihat di bulan Syawal, Zulkaidah, dan seterusnya.
Apakah ada satu saja kebiasaan baik dari Ramadan yang berhasil kita bawa? Mungkin kita jadi lebih sabar sedikit, atau sholatnya jadi lebih tepat waktu. Bahkan satu perubahan kecil yang bertahan, itu adalah buah dari Ramadan yang berhasil. Jadi ini bukan soal lulus atau gagal, tapi soal progres. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda? Kalau saya simpulkan, Ramadan ini bukan tentang menjadi malaikat selama sebulan, tapi tentang sebuah proses transformasi. Tepat. Proses untuk menginstal 1 atau 2 update baru untuk jadi versi diri yang lebih baik. Dan perubahan yang bertahan lama itulah kemenangan yang sesungguhnya. Tepat sekali. Berdasarkan gagasan tentang membawa kebiasaan baik itu, mari kita tutup dengan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Silahkan. Jika Anda hanya bisa membawa satu kebiasaan baru dari Ramadan ke 11 bulan berikutnya, kebiasaan tunggal apakah yang akan memberikan dampak terbesar bagi hidup Anda?